Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Anggrek Kepitu. Pecinta anggrek dimanapun berada, kali ini kami mau menampilkan koleksi kami, yaitu jenis anggrek hibrida Grammatophyllum sinicbatu. Dari fisik tanaman ini, dari fisiknya ini enggak ada bedanya dengan jenis Grammatophyllum pada umumnya. Kalau kita lihat fisiknya ya, seperti pada umumnya Grammatophyllum yang ada di pasaran. Namun bila kita melihat lebih lanjut bentuk corak bunganya, barulah kita tahu bedanya. Saat saya mendapat tanaman ini, kan kondisinya masih remaja ya, belum ada bunga sama sekali. Kok berarti karena baru tanaman yang masih kecil-kecil. Karena kita sudah saling kenal, kenalnya pun sudah cukup lama, dan saya pernah punya tanaman jenis tersebut yang dia ucapkan, maka namanya kan saling percaya ya. Dulu dikatakan tanaman ini martai. Begitu disebutkan martai, saya langsung oke, saya langsung percaya. Kenapa? Karena saya memang suka martai dan saya pernah punya banyak. Cuma tanaman saya habis saat Merapi meletus, tambah gunung kelut. Sebetulnya mungkin masih ada satu atau dua, cuma karena belum berbunga saya nggak tahu. Nah, ketika dia berbunga, kok, jadi saya hanya loh kok terus. Kok coraknya berbeda, warnanya berbeda. Lah ini bukan martai berarti. Setelah saya berkelana kemana-mana cari info, jelas lebih banyak orang yang pengalaman. Bagaimanapun namanya orang pengalaman tidak harus orang tua. Ternyata ada anak muda juga yang pengalaman, dan dia sudah terlalu sering berada di tempat-tempat tersebut, di tempat sumbernya barang tersebut. Ketemulah nama yang ternyata juga, oh, akhirnya ini bukan spesies toh, ini hibrida dengan nama sinicbatu. Setelah saya berkelana mencari jawaban tadi, ya saya memang tetap senang. Jenis-jenis seperti ini tuh saya senang, karena walaupun dia dikatakan saat belum berbunga dengan infonya martai, dan setelah berbunga, setelah saya berjelajah kemana-mana mendapatkan jawaban, ini namanya kan sinicbatu. Lah, ternyata indukan dari sinicbatu itu ada martainya, ada tigerponya, yang dua-duanya pernah kami bahas di video sebelumnya. Jadi ketika dulu kami diberi pohon ini dengan nama martai, seneng ya, udah jelas seneng ya. Begitu muncul bunga, seneng plus bingung. Begitu dapat jawabannya, oh, tetap ada martainya kok. Bagaimanapun, walaupun dia sudah hibrida, tapi ada martainya. Sedikit berbeda dari sejumlah anggrek hibrida yang kami miliki dan pernah kami bahas di video sebelumnya, anggrek hibrida ini merupakan hibrida lokal yang asal-usulnya bisa kami telusur sedikit lebih jauh. Grammatophyllum sinicbatu ini adalah hibrida hasil silangan dari Grammatophyllum tigerpaw sebagai induk betina dan Grammatophyllum martai sebagai induk jantan. Keduanya sudah pernah kami bahas di video sebelumnya.
resmi terdaftar tahun 2018 oleh DS Santoso. Dari yang bisa kami telusur, nama DS Santoso mengacu pada Bapak Dedek Setia Santoso, pemilik dari DD Orchid Nursery di Kota Batu, Jawa Timur. Bapak Dedek Setia Santoso memulai budidaya anggrek sejak tahun 2007, kemudian mendirikan DD Orchid Nursery dan berlanjut hingga sekarang. DD Orchid Nursery tidak hanya menggerakkan warga sekitar untuk turut serta dalam budidaya tanaman anggrek, namun juga mewadahi beliau dalam menyilangkan anggrek dan budidaya anggrek silangan atau hibrida. Per April 2023, tidak kurang dari 200 anggrek hibrida berbeda yang sudah resmi didaftarkan oleh beliau. DD Orchid Nursery juga memiliki channel atau kanal YouTube dan alamat persisnya dapat dilihat melalui Google Map. Grammatophyllum sining batu pertama kali dikenalkan kepada masyarakat umum pada acara Batu Sining Orchid Week tahun 2018. Batu Sining Orchid Week sendiri merupakan pameran anggrek yang digelar tahunan oleh Perhimpunan Anggrek Indonesia atau PAI bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. Pada acara Batu Sining Orchid Week 2018, Bapak Dedek Setia Santoso memperkenalkan Grammatophyllum sining batu beserta 3 dendrobium hibrida lainnya. Nama Grammatophyllum sining batu diambil dari taklin Kota Batu, yaitu sining batu, kurang lebih mirip dengan taklin Jogja Istimewa untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedikit tambahan, Kota Batu sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, sehingga tidak sedikit orang yang masih menyebutkan alamat sebagai Kota Batu Malang, Jawa Timur. Namun sejak 17 Oktober 2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. Meskipun begitu, Kota Batu beserta Kota Malang dan Kabupaten Malang merupakan suatu kesatuan wilayah yang dikenal sebagai Malang Raya atau wilayah metropolitan Malang. Grammatophyllum tigerpaw merupakan Grammatophyllum hibrida berukuran sedang yang didaftarkan oleh Jones dan Scully pada tahun 1980. Bunga Grammatophyllum tigerpaw berukuran 5-6 cm, warna mayoritas coklat dengan motif kuning. Grammatophyllum martae adalah tanaman berukuran besar dan merupakan spesies endemik dari Filipina. Pertama kali dideskripsikan oleh Eduardo Quisumbing, botanis asal Filipina, pada Orchidiana filipiniana. Kemudian dideskripsikan lagi oleh Helen Layosa Valmayor dan Dani Tiu menggunakan informasi dari Eduardo Quisumbing di tahun 1983 pada publikasi Philippine Orchid Review.
Bunga Grammatophyllum martae ukuran sekitar 7,5 cm, warna mayoritas coklat dengan motif kuning. Bentuk fisik Grammatophyllum sining batu mirip dengan kebanyakan Grammatophyllum. Batang atau bulb warna hijau menggembung dan berat dengan daun hijau panjang dan tulang daun terlihat besar dan kaku. Tangkai bunga tumbuh dari bonggol atau pangkal batang seperti umumnya Grammatophyllum. Tumbuh ke atas dan melengkung, panjang bisa mencapai sekitar 1,5 meter dan menumbuhkan puluhan kuntum bunga. Dari pengamatan dan pengalaman kami, kalau tanaman Grammatophyllum sining batu tanpa bunga diletakkan bersebelahan dengan Grammatophyllum yang lain yang juga tidak berbunga, akan sangat sulit untuk dibedakan. Terbukti dari awal kami mendapatkan tanaman Grammatophyllum sining batu ini oleh yang menjual tercampur dengan Grammatophyllum martae. Tanaman baru bisa dibedakan ketika berbunga dan bisa dilihat dari warna, corak, dan ukuran bunganya. Bunga ukuran sekitar 6-7 cm, warna mayoritas coklat dengan motif kuning, tapi dapat juga dilihat sebagai warna dasar kuning dengan totol coklat. Bunga awet sejak kuntum pertama mekar hingga kuntum terakhir layu dapat berlangsung selama sekitar 3 bulan, bahkan bisa lebih beberapa minggu. Tanaman cenderung menyukai temperatur dengan kelembapan dan cahaya sedang. Tanaman bisa disiram tidak terlalu rutin karena batang atau bulb yang menggembung mampu menyimpan cadangan makanan dan air dalam jumlah yang cukup signifikan. Yang penting dijaga agar air tidak menggenang di media tanam. Dari karakteristik dan ukurannya, tanaman cocok untuk ditempatkan di teras, baik di lantai maupun di pilar.